Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal ulangan dengan menggunakan Google Form. Pertama-tama yang perlu kita persiapkan adalah komputer atau laptop, kemudian koneksi internet baik melalui WiFi maupun dengan menggunakan kuota. Pastikan komputer atau laptop sudah terhubung atau terkoneksi dengan internet. Selanjutnya, di dalam komputer harus sudah ada Google Chrome seperti ini ya. Nah, Google Chrome, ini juga Google Chrome. Nah, di sini juga sudah ada Google Chrome. Silahkan diklik Google Chrome-nya. Nah, ini adalah tampilan browser Google Chrome, mungkin tampilannya berbeda-beda. Nah, yang perlu kita perhatikan di sudut kanan atas ini ada tanda titik-titik kecil berjumlah 9 ya, Google Application ini kalau kita klik ya. Kita klik, kemudian kita cari Google Drive. Nah, ini Drive ya. Drive-nya di sini. Ya, kita klik aja Drive. Kita tunggu. Nah, ternyata kita sebelum melanjutkan kita harus login ya. Dengan apa kita login? Loginnya dengan memasukkan email kita beserta passwordnya. Silakan Bapak Ibu login bagi yang sudah punya email dan sudah pernah masuk. Kalau belum, gunakan yang ini, gunakan akun lain atau langsung saja dituliskan di tampilan yang sudah disediakan, karena tampilannya berbeda-beda di sini. Nah, baik, untuk hal ini saya kira sudah tidak ada masalah ya. Kita langsung saja login dengan email. Kita masukkan sandinya. Ya, alhamdulillah berhasil. Ini kalau ada tampilan seperti ini abaikan saja ya, tidak usah diperbarui, nanti panjang urusannya, langsung confirm saja. Ya, kita masuk ke halaman Google Drive ya. Nah, kita perhatikan di sini bagaimana kalau kita mau membuat soal atau form ya. Kalau kita membuat soal atau form, abaikan dulu di sini ya, isinya ini ya. Kita perhatikan di sebelah kiri atas ini ada tanda plus, new atau baru. Kita klik di sini, kemudian turun ke bawah ya. Ada more, kemudian di sebelah kanan ada form ya, kita klik formnya. Nah, kita sudah masuk di form ya, Google Form ini namanya ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mau menulis ulangan, soal ulangan, maka format atau sistematika yang ada dalam soal itu adalah, pertama itu adalah bagian atau seksi atau section input data. Nah, input data ini biasanya yang kita minta datanya dari pengguna itu adalah nama, kemudian nomor ujian kalau itu sifatnya ujian, atau kalau tidak ya nama sama kelas untuk ulangan harian. Nah, maka kita harus bagi menjadi dua section ya. Section pertama yaitu penginputan data, kemudian section kedua yaitu pengisian soal-soal. Baik, ini kita masuk di section pertama. Section pertama ini yang paling atas adalah kop atau judul ya, judul daripada apa ini namanya,
soal. Nah, bagian yang paling atas ini adalah judul atau kop. Ini kita bisa isikan dengan misalnya ulangan harian. Kita hapus dulu ya. Ulangan harian bahasa Inggris ya. Kemudian di bawahnya ada deskripsi. Deskripsi ini bisa kita tuliskan misalnya untuk kelas berapa ya, kelas 7 semester 2 tahun ajaran 2019/2020 ya. Kemudian di bawahnya ini ada ya, masih section 1 nih ya. Di bawahnya ini ada pertanyaan untuk input data. Nah, ini kita isikan, yang pertama-tama diisi oleh siswa adalah nama. Nama dalam bahasa Inggris ya, name. Ya. Kemudian nama ini biasanya memerlukan jawaban pendek. Maka pilihan yang ada di sebelah kanannya adalah short answer ya. Diperlukan untuk pengisian nama. Kalau diperlukan untuk pengisian nama, maka ini kita harus aktifkan ya. Required ini harus kita aktifkan begini ya. Baik, ini untuk pengisian input data nama sudah selesai. Kita lanjutkan untuk kelas ya. Untuk menambah ini untuk input kelasnya, maka kita klik tanda plus di sini, add question ya. Ya. Nah, ini kita tuliskan misalnya kelas bahasa Inggrisnya apa ya? Grade. Ya. Nah, kemudian inputnya adalah memilih misalnya 7A atau 7B. Maka di sini bisa kita gunakan multiple choice ya, atau yang lain. Tetapi tidak bisa jawaban singkat. Jawaban singkat bisa saja, tapi nanti tulisannya nggak seragam. Bisa kita gunakan multiple choice, checkbox, atau drop down ya. Misalnya kita menggunakan drop down ya. Nah, di sini ada pilihan, ada option 1 ya. Option 1 kita isikan kelas 7A. Kemudian yang kedua kelas 7B ya. Kemudian pengisian kelas ini adalah diperlukan. Kalau diperlukan, maka tidak boleh lanjut kalau belum mengisi kelas gitu. Maka ini harus kita aktifkan, required ini ya. Nah, ya, ini untuk pengambilan data saya kira cukup nama dan kelas ya. Untuk soal, untuk ulangan harian, nama dan kelas sudah cukup. Nah, maka ini semua meliputi section pertama. Baik, kita lanjut ke section kedua. Untuk menambah section ya, maka kita klik sebelah kanan ini ya. Ini kita klik paling bawah, ini add section ya, add section. Nah, di sini tertulis section 2 of 2, dari seksi 2 bagian 2 dari 2 bagian. Nah, pada section kedua ini kita juga disuruh menulis judul. Apa judulnya? Judulnya itu bisa kita isi misalnya soal pilihan ganda ya. Deskripsinya itu bisa kita isikan dengan perintah ya. Misalnya
choose the correct answer below. Kalau nggak salah begini ya Bu. Nah. Oke. Nah, baru kita menambahkan soalnya ya. Kita tambahkan soalnya dengan mengklik tombol plus di sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu, perlu kita set sebelum kita melanjutkan menulis soal bahwa apa yang ada di sini nanti menjadi kuis gitu. Maka ngesetnya di sini Bapak Ibu, kita perhatikan di sebelah tombol send ini ada setting ya. Ada setting ya. Kemudian muncul seperti ini ya. Muncul format settingnya, kemudian pilih kuis. Ya, kuis. Kemudian muncul seperti ini ya, make this quiz, kita aktifkan. Nah, seperti ini ya. Kita aktifkan, kemudian save. Nah, baru kita lanjutkan menulis soal. Ya, misalnya soal nomor 1. Soal nomor 1 ini Bapak Ibu mau import dari Microsoft Word atau nulis sendiri juga boleh. Kalau mau nulis sendiri misalnya number 1 ya. Misalnya kita buat pertanyaan yang mudah saja. What is your name? My name is ya. Nah, kemudian bukan jawaban pendek ya, bukan short answer, tetapi kita buat multiple choice ya. Kita buat multiple choice, maka pilihan jawabnya di sini. Jangan lupa option itu huruf besar ya, A. Ini sesuai dengan standar penulisan soal yang benar bahwa option itu harus huruf kapital. A titik spasi, kemudian kita beri jawabannya ya, misalnya cat. Terus yang kedua B, ini kita buat jawaban yang benar nanti, misalnya Fatimah. Yang ketiga misalnya Buffalo. Kemudian kau. Nah, ini. Nah, ini jawaban yang kita sediakan dari pertanyaan yang kita buat ini, pertanyaan multiple choice. Kemudian kita mau menentukan jawaban yang benar yang mana nantinya. Tentunya jawaban yang benar adalah B. Maka di sini harus kita klik answer key. Nah, setelah seperti ini kita klik bagian B sebagai jawaban yang benar. Berapa poinnya? Nah, Bapak Ibu perlu kita hitung dulu. Untuk poin ini nantinya akan berakhir dengan 10 atau 100 atau 1000. Maka kalau nanti skor maksimal 100, maka kita bagi dengan jumlah soal yang Bapak Ibu buat. Misalnya Bapak Ibu membuat soal 10, maka skor masing-masing soal adalah 10. Kalau Bapak Ibu menggunakan membuat soalnya 20, maka skornya itu 5. Nah, anggap saja ini nanti contohnya ini akan kita buat 2 saja ya. Maka di sini bobotnya kalau 2 berarti 100 dibagi 2 50. Kalau sudah kita isikan poinnya atau skornya, maka kita klik down. Nah, ini soal pertama. Kemudian lanjut di soal kedua. Bagaimana caranya?
Perhatikan Bapak Ibu di sebelah kanan ini ya, tanda plus, add question. Nah, kita lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2. Misalnya soal nomor 2 ini kita mau ambil dari Microsoft Word atau soal yang sudah pernah kita ketik sebelumnya ya. Caranya bagaimana? Caranya kita buka dulu Microsoft Word ya. Nah, bahasa Inggrisnya mana ini? Nah, ini bahasa Inggris. Nah, misalnya soal nomor 2 ini kita ambilkan ini ya. Kita copy ya. Copy, kemudian kita masuk ke Google Drive lagi, kita pastekan di sini ya. Terus kita beri nomor 2. Ya. Jawabannya juga kita copy satu-satu. Tidak ada yang singkat Bapak Ibu ya. Nah, kita kopikan dulu semuanya, baru nanti kita perbaiki di sana. Beginilah caranya ya. Kita kopikan semuanya dulu. Nah, baru kita kasih optionnya di depannya ya. A titik B titik spasi C titik spasi dan sini D titik spasi. Oke, kemudian kita tentukan jawaban yang benar dengan mengklik answer key ya. Jawaban yang benar yang mana? Misalnya jawaban yang benar C ya. Terus poinnya berapa? Karena soal kita cuma 2, maka poinnya tadi 50. Kalau betul semua mereka jawab, berarti skornya 100. Sampai di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, anggap saja soal kita sudah selesai, maka soal ini sudah siap digunakan. Ya, siap digunakan. Sebelum kita gunakan soal ini untuk mengetahui bagaimana bentuknya dan bagaimana apakah soal kita sudah benar-benar layak untuk diujikan, itu kita lihat dulu di sini ya, di preview. Di preview ya. Nah, ini tampilan section 1 ya, tampilan seksi atau bagian pertama. Bagian pertama itu diisikan sama siswa nanti itu nama ya, misalnya namanya Pak Ijo gitu ya. Nah, karena kita menggunakan tadi drop down, maka inilah yang muncul, ada pilihannya ya, kelas 7B misalnya kan. Nah, begitu sudah diisi dua-duanya, nama dan kelas, maka baru tombol next-nya ini aktif ya. Begitu next, maka anak-anak akan langsung ke soal ya. Begitu ya, mengerjakan soal, misalnya jawaban pertama adalah Fatimah ya, jawaban kedua adalah D ya. Nah, kemudian anak-anak nanti akan submit ya. Nah, begitu submit, anak-anak akan melihat ya berapa skornya, boleh dilihat ya. Berapa skornya? Nah, skornya ternyata 50 dari skor maksimal 100. Mana yang benar? Oh, jawaban nomor 1 benar, jawaban nomor 2 salah. Di sini disarankan jawaban yang benar adalah nomor 3. Nah, ini adalah kelemahan ya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan Google Form ini, kemudian hanya mengesetnya seperti ini. Ini adalah kelemahan karena apa? Karena begitu dia mengerjakan lagi,
atau temannya yang lain mengerjakan, ya, dia bisa memberitahu temannya bahwa jawaban yang benar nomor 1 itu adalah B, kemudian yang kedua adalah C kepada temannya, sehingga sudah tidak valid lagi soalnya gitu ya. Maka ada cara menyetingnya supaya jawaban ini tidak diketahui gitu ya. Nah, maka kita kembali kepada penyetingan. Ya, ini kita silang aja, atau ya kita silang aja ya. Kita silang, ini juga kita silang. Kembali ke penyetingan. Bagaimana caranya? Caranya di setting tadi ya. Ini limit to one respon. Ya, jadi anak-anak itu hanya mengerjakan 1 kali. Begitu 2 kali sudah tidak bisa lagi. Gitu ya. Dia tidak bisa mengerjakan 2 kali. Tentunya pakai HP yang sama atau pakai komputer yang sama. Tapi kalau komputernya berbeda, masih bisa 2 kali ya. Ini kita klik saja. Ya. Kita klik, kemudian ini jawaban yang benar, ini tidak usah kita tunjukkan ya, di bagian setting, bagian quiz tadi ya. Jawaban yang benar itu tidak usah kita tunjukkan, maka jawaban yang benar dan yang salah tidak usah kita tunjukkan. Yang kita tunjukkan adalah poinnya saja atau skornya saja. Kalau udah disetting maka kita save ya. Ya, seperti ini. Nah, ini misalnya ada yang mengerjakan lagi, misalnya sekarang Bejo kelas 7A. Next. Bejo memilih ini A, kemudian memilih ini B. Bejo submit. Ya, hanya bisa mengetahui skornya. Bejo skornya 0 ya. 0 dari 100 ya. Salah semua sebenarnya, tapi nggak ketahuan di sini ya Bapak Ibu ya. Maka lebih aman. Bolehkah Bejo tadi mengerjakan soal lagi? Tidak boleh. Coba kita tes ya, kita tes karena kita sudah setel tadi ya, bahwa hanya mengerjakan sekali. Anggap aja saya ini Bejo yang mau ulang lagi ya. Bejo pengen mengerjakan lagi. Nah, maka yang muncul seperti ini ya. You have already respond. Kamu sudah merespon, begitu ya kata Bu LP. Ya Bapak Ibu, sampai di sini tutorial ini semoga dapat memberikan petunjuk atau memudahkan. Nanti kalau misalnya belum jelas ya boleh tanya langsung melalui Japri, atau nanti akan saya buatkan tutorial lanjutannya untuk bagaimana menginput gambar dan sebagainya. Kalau panjang-panjang ini Bu ya, tutorial ini panjang-panjang, ininya nggak muat harddisknya ini karena besar sekali filenya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.